Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janurdin Danu dengan NIM 1G1 20022 akan menjelaskan tentang UAS. Nanti kita potong tentang UAS, RPL. Dari nomor 1, buat ringkasan tentang materi yang telah dibahas di kelas. Di sini yang pertama UML atau Unified Modeling Language. Definisi UML yaitu menurut Widodo, UML adalah bahasa pemrograman standar yang memiliki sintak dan semantik. Kemudian langkah-langkah penggunaan UML. Menurut Henry, langkah-langkah penggunaan UML adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar business proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. Kedua, petakan use case untuk setiap business proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, constraints, dan catatan-catatan lain. Tiga, membuat deployment diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. Keempat, definisikan requirement lain non-fungsional, security, dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram, definisikan objek-objek level atas, package atau domain, dan buatlah sequence atau alat collaboration untuk tiap alur pekerjaan. Ketujuh, buatlah rancangan user interface model. 8, membuat kelas diagram. 9, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen, karena itu buatlah komponen diagram pada tahap ini. 10, perhalus deployment diagram yang sudah dibuat. 11, mulai membangun sistem. Kemudian yang ketiga, konsep pemodelan UML. Menurut Nugroho, sesungguhnya tidak ada batasan yang tegas di antara berbagai konsep dan konstruksi dalam UML. Tapi untuk menyederhanakannya, kita membagi sejumlah besar konsep dan dalam UML menjadi beberapa view. Suatu view sendiri pada dasarnya merupakan sejumlah konstruksi pemodelan UML yang mempresentasikan suatu aspek tertentu dari sistem atau perangkat lunak yang sedang kita kembangkan. Yang keempat, bangunan dasar metodologi UML. Yang keempat, bangunan dasar metodologi UML. Menurut Nugroho, bangunan dasar metodologi UML menggunakan 3 bangunan dasar, yaitu 1, sesuatu atau things. Yang kedua, relasi atau relationship. Kemudian yang nomor 5, jenis-jenis diagram UML. Ada 5 jenis diagram UML menurut Henry. Yang pertama, use case diagram secara grafis yang menggambarkan interaksi antara sistem. Kemudian kelas diagram, sequence, stage chart, dan activity diagram. Kemudian proses perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dalam bentuk program untuk mengatur sistem komputer dan untuk memproses komponen perangkat keras untuk menghasilkan produk perangkat lunak. Serangkaian aktivitas menggunakan kumpulan ini biasa disebut dengan proses perangkat lunak. Kemudian pengembangan perangkat lunak yaitu dilakukannya perancangan, pemrograman, pendokumentasian, pengujian, dan perbaikan bug. Ada 3 komponen perangkat lunak, itu program, dokumentasi, dan prosedur operasi.
Ada 4 kegiatan proses kunci dasar. Spesifikasi yang pertama spesifikasi perangkat lunak, kedua pengembangan perangkat lunak, ketiga validasi perangkat lunak, dan yang keempat evolusi perangkat lunak. Kemudian model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak adalah abstraksi dari proses aktual yang sedang dijelaskan. Ini juga dapat didefinisikan sebagai representasi yang disederhanakan dari proses perangkat lunak. Setiap model mewakili proses dari perspektif tertentu. Model proses perangkat lunak dasar di mana berbagai jenis model tersebut. Proses perangkat lunak dapat diimplementasikan. Yang pertama itu model alur kerja, kedua model air terjun, yang ketiga model pengembangan evolusioner, dan yang keempat role atau action model. Faktor dalam memilih perangkat lunak. Ada beberapa faktor, diantaranya yaitu persyaratan proyek, ukuran proyek, kompleksitas proyek, biaya keterlambatan, keterlibatan pelanggan, kekerapan dengan teknologi, serta sumber daya proyek. Kemudian jenis model proses perangkat lunak. Yang pertama model air terjun, kedua model V, yang ketiga model incremental, dan yang keempat model berulang, kelima model RAD, yang keenam model spiral, 7 model gesit, yang kemudian agile software development. Tujuannya yaitu high value and working system. Kemudian iterative increment evolutionary, cost control dan value driven development, high quality production, flexible collaboration, self organizing. Sedangkan manfaatnya itu meningkatkan produktivitas tim, meningkatkan kualitas perangkat lunak, meningkatkan serta menghemat biaya yang dibutuhkan. Kemudian SRS. Apa itu SRS? SRS dapat diartikan sebagai spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu suatu dokumen yang menjelaskan tentang berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu software. Kemudian manfaat SRS yang pertama sebagai bentuk perjanjian antara customer dan supplier tentang software apa yang akan dibuat, mengurangi beban dalam proses pengembangan software sebagai bahan perkiraan biaya dan rencana penjadwalan, memfasilitasi transfer serta mendasari perbaikan produk software di kemudian hari. User Centered Design atau UCD adalah proses desain berulang di mana desainer fokus pada pengguna dan kebutuhan pengguna di setiap fase proses desain. User Centered Design merupakan paradigma baru dalam pengembangan sistem berbasis web dan sering disebut sebagai Human Centered Design. Fase-fase umum dari proses UCD adalah: yang pertama, tentukan konteks pengguna, yang kedua, tentukan persyaratan, yang ketiga, buat solusi desain, dan yang keempat, mengevaluasi desain. Prinsip-prinsip dasarnya yaitu: yang pertama, fokus pada pengguna, kedua, perancangan yang pertama fokus pada pengguna, kedua, perancangan terintegrasi, ketiga, dari awal